Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita masih dapat diberikan kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Sebelumnya perkenalkan saya Majid Abdullah Stompul dari SMA IT Al-Halimiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pemuda dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Di zaman modern seperti sekarang ini, kita dapat dengan mudah mengakses segala sesuatu, baik hal positif maupun hal negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, terlebihnya para pemuda. Pemuda merupakan bagian penting dari suatu bangsa. Baik dan buruknya bangsa dapat kita lihat dari bagaimana keadaan pemudanya. Karena pemuda itu Imadul Bilad, tiang negeri, sehingga kita tidak boleh lupa untuk memperhatikan para pemuda kita. Di era globalisasi seperti sekarang ini, peran penting seorang pemuda ialah memberikan contoh yang dapat menyangkut pautkan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita membahas nilai-nilai Pancasila, kita harus hafal dulu dan tahu apa itu Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi dasar negara kita, yaitu Negara Republik Indonesia. Di dalam Al-Quran tentang Pancasila, mari kita perhatikan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dalam Islam, ibadah dan hukum yang dibawa setiap nabi yang diutus berbeda sesuai dengan kondisi pada saat itu. Namun ada yang tidak berubah, yaitu semua nabi mengajarkan satu hal ini, ialah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini juga terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya atau kebenarannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu menerbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang segala kamu kerjakan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini sangat cocok mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan bahasa. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini juga terdapat di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diberhentikan atau dimusyawaratkan secara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan
memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu manusia agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dengan demikian, Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan sebagian dari syariat Islam. Sila pada Pancasila tersebut bersifat universal dan bisa diamalkan oleh penganut agama lainnya. Pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen dapat menjadi solusi permasalahan bangsa Indonesia. Sila kedua secara teori merupakan solusi permasalahan kepastian hukum. Sila ketiga secara teori merupakan solusi disintegrasi bangsa dan ego sektoral. Sila keempat secara teori merupakan solusi masalah pemilu, pilkada, dan keriuhan negatif pendukung calon pemimpin baik presiden, gubernur, bupati, atau wali kota, bahkan kepala desa. Sila kelima secara teori adalah solusi dari kesenjangan kesejahteraan ekonomi. Maka dari itu teman-teman, mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila karena itu merupakan sebagian dari syariat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang menyinggung hati, saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Ikan belanak dibagi rata, orang tua kesandung batu. Meski banyak perbedaan negara kita, bukan penghalang untuk kita bersatu. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.